Okay, good morning everyone. Good morning, Miss. How are you today? Fine, Miss. Okay, hari ini kita akan masuk ke dalam materi berpikir komputasional yang akan Miss bawakan sendiri. Samuel, siapkan. Stand up. Akan satu orang pimpin lalu ke depan. Ganda Pancasila 1, 2, 3 ya. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Let's pray. Finish. Good position with our teacher. Good morning, Miss. Oke, sebelum kita masuk kita cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, Miss. Hadir semua? Hadir, Miss. Oke, kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Pada materi berpikir komputasional, ada tujuan yang harus kita capai. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian literasi digital, kemudian berpikir komputasional secara sederhana. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi keterkaitan antara literasi digital dan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga juga peserta didik mampu menerapkan langkah berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah digital secara etis dan bijak. Nah, yang terakhir, tujuan kita untuk mempelajari berpikir komputasional adalah supaya peserta didik mampu mengevaluasi informasi digital dengan cara berpikir logis, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, ada pun yang menjadi capaian pembelajaran kita. Yang pertama adalah supaya meningkatkan kemampuan berpikir logismu dan kritis dalam menghadapi informasi digital. Selanjutnya membentuk sikap bijak etis dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Nah, capaian pembelajaran yang berikutnya adalah melatih keterampilan memecahkan masalah digital secara sistematis. Yang terakhir, membantu siswa menjadi pengguna teknologi yang aktif, aman, dan cerdas. Kita masuk ke persepsi, siapa hebat? Komputerkah atau manusia? Komputer atau manusia? Komputer. Ya, Manusia. Apa manusia? Iya, karena sekalipun hebatnya komputer itu atau teknologi itu hebat, tetapi tetap penciptanya adalah Manusia. Manusia lah yang menuangkan isi pikirannya sehingga menciptakan sebuah teknologi yang Hebat. Kamu memiliki akses untuk sosial media. Itu karena penciptanya yang kreatif menuangkan ide-ide dan pikirannya supaya terciptalah sosial media seperti Facebook atau TikTok untuk sebagai sarana Hiburan. bukan hanya sebagai sarana hiburan, sebagai sumber juga informasi, pengganti TV. Ya, jadi kamu bisa juga mendengar atau melihat berita di melalui sosial media seperti TikTok, YouTube, dan Facebook dan lain sebagainya. Kemudian, lebih semangat lagi ke ice breaking dulu. Kita mau terapkan ice breaking berpikir komputasional pola pikir. Coba tebak siapa aku. Oke, nanti ketentuannya kalau Miss sebutkan ciri-cirinya, kamu sebutkan profesinya atau orangnya. Ya, nanti Miss tunjuk satu kelompok. Ya, kalau Miss bilang 1, 2, 3 harus bersamaan menjawabnya. Kalau masih ada yang satu salah di dalam kelompok, berarti harus kita Hukum. apa hukumannya? Menyanyi. Kita buat dulu menyanyi biar lebih semangat, biar lebih fokus. Fokus. Oke, siap? Siap, Miss. Dengarkan. Yang pertama, ciri-cirinya. Saya seorang yang bergagah besar. Saya sering menangkap penjahat. Dan saya juga sering menilang orang-orang yang melanggar peraturan di jalan. Tenang, sabar. Pertanyaannya untuk kelompok 5. Siapakah saya? 1, 2, 3. Polisi, Miss. Ya, oke. Lagi. Saya adalah seorang yang ingin menolong orang dalam kesusahan. Jika ada orang yang memiliki kasus, sayalah orang-orang yang biasa dipanggil untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Kemudian, saya sering memakai jubah. Biasanya, saya selalu berada di samping korban. Siapakah saya untuk kelompok 2, 1, 2, 3. Siap. Oke, stand up please untuk kelompok 2. Oke, silakan bersama-sama menyanyikan pilih satu lagu. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota beriangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, harimu merebut
kembali. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya, masih pertanyaan yang sama. Siapakah tadi saya? Untuk kelompok 1, 1, 2, 3. Pengacara Miss. Iya, Bu. Cukup untuk SPG kita kali ini? Cukup, Miss. Kita lanjut? Boleh, Miss. Sudah semangat? Sudah, Miss. Kita masuk ke dalam materi. Masuk kegiatan inti. Yang pertama kita akan memperhatikan dulu video yang akan ditampilkan. Nanti kamu bisa analisa. Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Raja berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya segar banget, indahnya desa ini, sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapatnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Ah, jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Dari video yang telah kamu tonton, adakah yang ingin menjelaskan apa itu berpikir komputasional? Apa itu berpikir komputasional? Berdasarkan video yang sudah kamu lihat. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan masalah cara berpikir kita tadi sudah juga dituangkan ke dalam komputer. Jadi masalah-masalah yang ada di komputer bagaimana supaya bisa terselesaikan, bisa mendapatkan solusi, bisa mendapatkan hasil, itu adalah hasil berpikir komputasional manusia yang dituangkan ke dalam komputer. Nah, berdasarkan video tadi, ada beberapa contoh kasus dan untuk konsep utamanya dibagi-bagi. Kalau di komposisi tadi, masalahnya adalah ingin membersihkan rumah Eyangnya, ya kan? Rumah Eyangnya pasti ada dapur, kamar, ruang tamu, teras, banyak kan? Banyak part-partnya, banyak bagiannya. Nah, supaya cepat terselesaikan, bagaimana tadi dekomposisi yang mereka terapkan? Iya, berbagi tugas. Tadi masalahnya membersihkan rumah Eyang. Bagaimana caranya supaya satu masalah besar ini bisa lebih kecil? Jadi ada 3 orang dari mereka. Satu yang membersihkan kamar, satu tadi membersihkan apa? Buku. Ya, buku. Satu lagi? Nah, jadi sama-sama bekerja. Nah, setelah selesai mereka laksanakan, maka akan keluarlah hasilnya apa? Iya, rumah Eyang yang bersih. Nah, selanjutnya, nah itu tadi berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti komputer untuk menyelesaikan masalah. Di mana masalah-masalah yang besar nanti akan kita bagi menjadi bagian-bagian kecil, kemudian kita akan cari polanya, kemudian membuat langkah-langkahnya yang solutif atau untuk menghasilkan solusi dan menyusun cara kerjanya yang rapi. Nah, di antaranya ada konsep utama tadi. Apa aja konsep yang mencakup berpikir komputasional? Yang pertama tadi adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Nah, selanjutnya pengenalan pola. Konsep yang kedua dari berpikir komputasional adalah pengenalan pola, di mana pengenalan pola ini adalah untuk mencari kesamaan atau pola dari masalah yang ada. Nah, coba dari video tadi apa kesamaan polanya? Tadi mereka memancing, ya kan? Apa yang mereka terapkan di situ untuk mengenal pola? Kemudian konsep alam, ya mereka sambil memancing sama seperti istilah peribahasa satu buah sekali mendayung, 1 2 pulau terlampaui. Mereka memancing tapi sekaligus melihat pemandangan. Kalau bahasa sekarang istilahnya cuci mata, ya kan? Sekalian melihat yang asli supaya matanya segar, melihat yang hijau-hijau. Nah, sama. Selanjutnya yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi di sini adalah fokus pada hal yang penting. Jadi yang tidak relevan itu adalah tidak berhubungan, ya.
secara bijak dan etis. Jangan kamu gunakan untuk hal-hal yang merugikan dirimu atau yang negatif. Contohnya apa? Ayo. Bermain game terlalu lama. Ya, terlalu lama, terlalu sering, boleh. Kemudian apa lagi? Contoh menggunakan perangkat teknologi yang tidak bijak. Iya, menonton hal-hal negatif. Apa hal yang negatif? Kamu sudah tahu, ya kan? Tidak boleh. Apalagi satu orang tidak menyebarkan informasi palsu. Selanjutnya, kita akan membagi kelompok. Ya, kemarin sudah kita bagi kelompoknya kan? Semua ada berapa kelompok kita? 5. Kelompok 1 sampai 5. Di pembagian kelompok kita akan berdiskusi. Tugasmu adalah buatkan sebuah contoh sederhana dulu dalam kehidupanmu sehari-hari dengan menerapkan berpikir komputasional. Coba banyak masalah-masalah sederhana yang sering kita temui dan kita lalui dalam kehidupan kita, ya kan? Nah, coba dulu buatkan penyelesaiannya dengan menerapkan berpikir komputasional yang di dalamnya terdapat 4 konsep tadi. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua abstraksi, dan algoritma. Mengerti tugasnya? Oke, mulai dari sekarang kita diskusi waktu 15 menit untuk berdiskusi. Silakan kamu kerjakan. Boleh kamu buat secara mind map atau bentuk mading, boleh juga kamu buat secara portofolio di selebar kertas, ya. Haruslah rapi. Oke, silakan diskusi dengan temanmu. Siap? Oke, bisa presentasi? Bisa, Miss. Sebelum kita presentasi, kita briefing dulu, oke? Presentasi semangat. Ikuti gerakannya ya. Sekarang kita presentasi. Kelompok 1 bisa maju? Bisa. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompok 1. Selamat pagi semuanya. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu mengenai berpikir komputasional. Di sini kami akan menjelaskan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan berpikir komputasional. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Eka Media Bermenalu. Saya berperan sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Niki Kasama. Saya Diana Maria Kasmayu. Saya direktur Sebagian ini. Saya Presiden Media Bermenalu. Menjelaskan ya kepada teman kami yaitu Nina. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan masalah yang kami angkut, yaitu masalah menyiapkan bekal sekolah. Sebelum itu, di dalam berpikir komputasional dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi adalah memecahkan sebuah masalah menjadi masalah kecil. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola merupakan melihat persamaan yang ada di dalam sebuah masalah. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi merupakan fokus pada yang penting. Dan yang terakhir ada algoritma. Algoritma merupakan sebuah susunan atau langkah-langkah yang sistematis dalam menyelesaikan sebuah masalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan masalah yang kami angkut, yaitu menyiapkan bekal bersekolah. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisinya yaitu siapkan nasi, kemudian lauk, sayur, dan minuman. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu bekal selalu terdiri dari 3 bagian. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi merupakan fokus pada bekal sehat dan mudah dibawa. Dan yang terakhir ada algoritma, di mana yang pertama ambil nasi, kemudian tambah lauk, lalu tambah sayur, dan yang terakhir masukkan ke kotak. Baik, itulah hasil dari presentasi kami. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada moderator. Terima kasih kepada teman kami Ina telah menjelaskan yaitu mengenai berpikir komputasional. Di sini saya akan menutup dari presentasi kami, tetapi kami akan mempersilakan teman kami yang ingin bertanya mengenai hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Diana Halala dari kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami untuk bertanya. Pertanyaan kami adalah, kalau kamu ingin berakal sehat dan praktis, maka berpikir komputasional manakah yang paling membantu untuk mengambil gizi engkau? Terima kasih. Dari abstraksi, kalian bisa fokus memilih apa yang penting dan gizi tanpa bingung oleh terlalu banyak pikiran. Bisa diterima jawabannya kelompok 3? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Berdasarkan contoh-contoh yang sudah kalian buat, kamu mengangkat contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya, contoh sederhana. Jadi dari contoh ini nanti kita akan mengangkat sebuah masalah untuk diselesaikan. Yang pertama tadi, kalau untuk masalah
Atau sistematis. Mengerti untuk berpikir komputasional? Kamu sudah mengerti topik kita hari ini. Kemudian, berdasarkan hasil presentasi kalian, Miss mau kasih dulu apresiasi kepada kelompok yang bagus atau hampir bagus, ya. Jadi, selama kalian presentasi, Miss sudah lihat siapa kira-kira yang layak untuk mendapatkan seonggok permen ini, ya kan? Kira-kira kelompok siapa? Kelompok satu. Kelompok satu. Kelompok satu atau kelompok dua? Kelompok dua atau kelompok tiga? Kelompok tiga atau kelompok empat? Ataukah kelompok lima? Kenapa nggak percaya diri? Ayo dimulai dari diri sendiri, percaya diri. Oke, semua sudah bagus, tapi ada yang lebih bagus. Jatuh kepada kelompok dua. Pasti terkaget-kaget. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Kenapa kelompok dua? Ada yang tahu jawabannya? Asal kerja sama, oke, sudah pasti. Apa lagi? Presentasi mereka jelas. Yang pertama, memperkenalkan diri. Selanjutnya, mengucap terima kasih ketika sudah dikasih kesempatan. Ucap terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih buat pertanyaannya. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Kita mau tutup dulu pertemuan kita hari ini. Jadi, kita simpulkan dulu pembelajaran kita. Ya, setelah kamu belajar berpikir komputasional, kemudian setelah kamu belajar literasi digital, maka literasi digital itu bisa membantu kita menggunakan teknologi secara kritis dan berarti harus bijak menggunakan teknologi yang ada. Tidak menyebarluaskan informasi yang palsu. Kemudian berpikir komputasional juga membantu kita menyelesaikan masalah digital secara efektif. Nah, saat ini kita masih fokus ke masalah sederhana dulu dalam kehidupan sehari-hari. Nanti untuk pertemuan berikutnya, coba kita analisis dulu suatu masalah yang biasa terjadi di perangkat digital, ya, atau komputer. Kemudian hubungan literasi digital dan berpikir komputasional apa? Literasi digital dan berpikir komputasional bukan cuma penggunaan IT, apa IT? Informatif teknologi. Tapi literasi digital dan berpikir komputasional juga bisa untuk semua orang yang hidup di era digital sekarang. Karena saat ini kita sedang berada di era industri 4.0, di mana masih ingat di pelajaran kelas 7 kemarin, era industri 4.0 adalah era yang kita manusia hidup selalu bergantung kepada mesin cerdas yang disebut dengan robot. Ya. Kemudian supaya bisa menjadi pengguna teknologi yang cerdas, etis dan kreatif. Jadi semua perangkat teknologi yang ada di rumahmu harus kau pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita masuk refleksi dulu. Apakah kamu senang pada pembelajaran hari ini? Senang. Sama sa? Berarti do you happy? Nah, kelas selanjutnya apakah kamu siap bijak menggunakan perangkat digital mulai hari ini? Nah, selanjutnya, kalau kamu menemukan berita viral di media sosial, apa yang akan kamu lakukan? Dalam berpikir komputasional kita dekomposisi dulu. Ada dari masalah yang kita sudah dulu. Masalahnya bagaimana kita cari dulu informasinya yang benar, ya kan? Selanjutnya kita kenali pola. Ya, ini pola apa ini? Apa maksud dan tujuannya ini? Dia hanya untuk mendapatkan views kah? Atau penonton saja kah untuk kontennya? Atau adakah di balik itu? Nah, setelah itu kita abstraksi. Abstraksi tadi adalah mengambilkan hal-hal yang tidak penting. Oh, setelah kamu masukkan, kamu lihat dari sosial media di Jasmine tadi misalkan, nah ternyata tidak ada, berarti abaikan waktu itu, ya kan? Nah, algoritmanya apa? Nah, tinggal kamu jelaskan aja algoritmanya tadi. Kamu cek kebenarannya melalui sosial media, kemudian cari informasinya, kemudian setelah kalau tidak benar, maka akan diabaikan. Oke, refleksi kita pada hari ini. Dari selanjutnya, materi kita nanti ke depannya, kemungkinan besar kita akan belajar tentang teknologi. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Cukup jelas semua? Oke, Miss akhiri